Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk boleh beribadah, di mana pada hari ini adalah Minggu Advent kedua yang mengangkat tema Bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga terima siang hati kami bungakan. Kamu dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan diriku, agar kami menyayangi peneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan roh-Mu untuk berperang pada firman-Mu itu. Ingatkan kami agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 sampai 2.
Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun damai Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Advent kedua hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 19. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat 19 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengendangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut dan sungai Efrat sampai ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang terteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Kita baca bersama-sama. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari pujian Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sepanjang perjalanan kehidupan kita pada waktu yang telah berlalu, tak ada satupun di antara kita yang luput dari kelemahan dan perbuatan dosa, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan luka pada teman kita, luka pada keluarga kita,
luka pada saudara kita, terutama luka pada Allah sebagai pencipta. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga untuk memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita dengan mengambil pengakuan di dalam hati kita sesaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Terima kasih atas pujian yang telah dipersembahkan. Kiranya dalam proses pendidikan adik-adik kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat USU senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 3 sampai 4, Maha Kasih yang Ilahi. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kasih hidupmu. Datanglah senantiasa, tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Sempurnakan ciptaan-Mu, pesuno dan cerah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Begitu yang makin suci diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Engkau dalam kemuliaan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Bapa yang kudus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Roni Sihite. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempersembahkan satu pujian dan sekaligus mengajak teman-teman semua untuk merendahkan hati, berdoa untuk teman-teman kita yang sedang terkena bencana, terutama yang ada di daerah Tapanuli Raya, Sibolga, Aceh, dan sekitarnya. Mari kita ucapkan doa yang sedalam-dalamnya supaya mereka diberikan kekuatan dan tentunya kesehatan untuk menghadapi itu semua. Izinkan saya untuk mempersembahkan satu pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, oleh anugerah-Mu ampunilah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan
oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Dapat pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih, Shalom. Terima kasih atas pujian persembahan yang telah disampaikan. Kiranya pujian menjadi berkat dan doa untuk menguatkan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan di sini kami sampaikan tambahan warta jemaat kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa gereja kita saat ini mengadakan persembahan khusus untuk mendukung saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Persembahan pada ibadah pagi dan siang ditujukan untuk Tapteng, Tapsel, Taput melalui Departemen Diakoni GKPI. Sedangkan persembahan pada ibadah sore dan malam diperuntukkan bagi warga jemaat GKPI Padang Bulan yang juga terdampak banjir. Untuk itu, sesuai dengan amplop khusus yang dibagikan kepada jemaat, boleh digunakan sebagai wadah persembahan kasih tersebut, sedangkan pengumpulan kolekte tetap dilakukan seperti biasa sesuai tata ibadah. Kiranya kehadiran kita menjadi saluran penghiburan dan harapan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan. Kita doakan bersama-sama dan Tuhan memberkati pelayanan kasih kita bersama. Untuk itu kita akan masuk penyambutan atau menyambut sabda Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sampai 2. Maha terpuji Allahku. Solo
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara dan menguasai hati pikiran kita semuanya, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tema minggu kita di Advent kedua ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dasar teks kita dari Matius 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saya mengundang kita untuk membaca teks ini secara responsoria. Mari kita buka kitab kita, Matius 3 ayat 1 sampai 12 dengan judul Yohanes Pembaptis. Mari kita membaca responsoria. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang hasilnya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengiringan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekarang kita telah memasuki minggu-minggu Advent, yaitu minggu-minggu penantian akan kedatangan Mesias, Sang Penolong kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Advent ini kita memandang ke atas, memandang kepada Dia yang akan datang untuk menolong kita dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Minggu-minggu ini kita semua masih berada dalam satu pergumulan yang sama, yaitu pergumulan bencana kerusakan ekologis yang sangat memilukan, menyedihkan, dan amat mendukakan. Saya tidak menyebutnya sebagai bencana alam, tapi saya sebutkan bencana kerusakan ekologis. Dan dari pergumulan ini kita menatap dan berharap ke depan, semoga penataan kota dan wilayah kita semakin baik.
Dan untuk itu kita memerlukan dua hal. Yang pertama adalah pemerintah yang baik. Yang kedua adalah warga negara yang baik. Ada satu filosofi mengatakan, bila setiap rumah tangga membersihkan rumahnya, maka bersihlah seluruh kota, bersihlah satu bangsa. Bila setiap rumah tangga mengelola sampahnya, maka bersihlah, amanlah kota, amanlah satu bangsa dari banjir. Karena banjir terutama di kota Medan, persoalan yang pertama adalah semua jalan-jalan air dihambat dan disumbat oleh sampah. Itu persoalan kita. Persoalan di 5 kabupaten dan kota yang juga selalu kita doakan dan pergumulkan adalah sampah tebangan pohon. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita tahu bahwa bencana bukan ciptaan Tuhan, bukan keinginan Tuhan, sama sekali bukan buatan Tuhan, tapi ini adalah ulah kecerobohan dan kerakusan manusia. Dalam Alkitab begitu tegas disampaikan bahwa Allah menciptakan bumi ini amat baik, bahkan sungguh teramat baik. Tapi manusia, para penguasa, pengusaha, dan kaum borjuis telah merusak lingkungannya sendiri. Jadilah banjir, jadilah longsor, jadilah bencana, jadilah malapetaka, jadilah kedukaan. Jadi perlu ada kesadaran, perlu ada pertobatan, perlu memiliki hati nurani. Tapi timbul pertanyaan, siapa yang bisa menyadarkan dan menginsafkan manusia ini? Di minggu Advent inilah dijawab bahwa Dia sang hakim yang akan menampi dan menebang manusia akan datang, yaitu Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kedatangannya akan didahului oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Yohanes Pembaptis, yang menekankan pertobatan. Dalam teks khotbah kita saat ini, kita akan dibawa untuk belajar kepada tokoh-tokoh ini. Tema kita, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ada 2 orang yang menyerukan kata-kata ini dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Lalu dalam Injil Markus dikatakan, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Siapakah Yohanes Pembaptis? Di sini dalam bacaan kita sudah disampaikan profil dan tugasnya. Profil yang utama yang dinyatakan di sini adalah tentang misteri asal usulnya. Perhatikan ayat 3 dituliskan di situ. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kata-kata ini disampaikan oleh Yesaya
pada pasal 40 ayat 3 sampai 5 yang dituliskan pada tahun 540 sebelum Masehi. Dan ternyata sebelumnya pada Yesaya pasal 7 dan pasal 9, Yesaya sudah menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Nubuatan pasal Yesaya pasal 7 dan pasal 9 itu dituliskannya tahun 734 sebelum Masehi. Jadi 200 tahun setelah nubuatan Yesaya tentang Mesias, dinubuatkan lagi kedatangan Yohanes Pembaptis yang akan mendahului kedatangan Sang Mesias. Itulah profil yang pertama, misteri asal-usul Yohanes Pembaptis, bahwa dia adalah yang telah dinubuatkan sekitar 540 tahun sebelumnya. Profil selanjutnya adalah tentang ciri-ciri penampilannya. Pada ayat 4 dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yang pertama, catatan di sini adalah memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Ternyata sebelum gaya penampilan Yohanes Pembaptis yang seperti ini, sudah ada nabi yang berpenampilan dan menjadi ciri khas dari si nabi tersebut, yaitu Elia. Mengapa Yohanes Pembaptis meniru tampilan Elia ini? Jawabnya adalah menggenapi nubuatan Nabi Maleaki. Dalam Maleaki 4 ayat 5 dinubuatkan bahwa firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Jadi ini adalah menggenapi apa yang difirmankan oleh Nabi. Makanannya belalang. Ternyata ada 2 belalang. Satu serangga, tapi satu lagi adalah buah pohon. Satu versi berpendapat bahwa secara geografis kemungkinan sekali sulit ditemukan belalang dalam arti serangga di padang gurun. Jadi sangat besar kemungkinan, banyak berpendapat bahwa belalang yang dimaksud di sini adalah buah pohon. Dari satu pohon yang bernama pohon belalang. Buahnya seperti kacang koro. Kacang koro panjangnya seperti kacang arcis. Tapi bentuknya agak berlekuk seperti belalang. Kacang koro tidak panjang, tapi bijinya sebesar biji pete, besar-besar bijinya, dan memang dapat dimakan setelah diolah dengan benar. Kemudian minumannya madu hutan, yaitu madu yang dihasilkan lebah-lebah liar yang hidup di padang dan di pohon. Yang menarik adalah tentang tugasnya. Pada ayat 3b disebutkan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Realitanya Yohanes Pembaptis tidak bekerja di padang gurun, tapi di Sungai Yordan. Kalau begitu ternyata padang gurun di sini bukan bahasa hurufiah, bukan mengenai letak atau lokasi geografis, tapi ini adalah bahasa metafora,
untuk melukiskan kondisi spiritual orang Israel pada saat itu. Hidup spiritualitas orang Israel di sini dimetaforakan seperti padang gurun, kering, tandus, tidak menghasilkan buah. Tapi dalam konteks ini, arti padang gurun yang secara harafiah bisa kita pahami adalah sebuah hamparan gurun yang begitu luas sekali, yang di situ tidak ada petunjuk jalan. Sehingga siapa yang terdampar di situ pasti kehilangan arah, pasti sesat, dan tidak tahu arah jalan mau kemana. Begitulah kondisi spiritualitas orang Israel pada waktu itu. Mereka berjalan dalam kesesatan, tidak tahu arah jalan yang pas. Sehingga di tengah-tengah kondisi seperti itulah Yohanes Pembaptis hadir berseru-seru menunjukkan arah jalan yang benar. Katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi di tengah-tengah kondisi manusia yang hidup seperti di padang gurun, Yohanes Pembaptis menunjukkan arah jalan yang benar. Dan jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang kemudian berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan sesat arah, tapi dia akan sampai kepada Bapa dan kehendaknya." Jadi Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tidak tahu arah jalan hidup, supaya Israel tidak sesat dan tidak binasa di dalam kesesatannya. Karena itu dia berseru-seru, "Persiapkan dan luruskan bagimu jalan untuk Tuhan, yaitu hatimu. Bulatkan, serahkan, dan percayakan kepadanya." Tadi kita sudah membuka percakapan dengan menyinggung bencana ekologis yang seakan-akan sudah menjadi langganan lingkungan kita. Dan kita semua sepakat bahwa bencana ini adalah hasil atau karena ulah kerakusan manusia. Manusia demi kepentingannya sesaat tidak peduli dengan kiamat. Di samping itu juga, sekarang kita berada di era digital, di mana manusia berlomba-lomba menampilkan gaya hidup ketamakan dan kenikmatan sesaat. Manusia hidup di jalan kerakusan dan di jalan ketamakan, seolah-olah orientasi dan kenikmatan adalah di jalan ketamakan dan kenikmatan sesaat ini. Manusia hidup dalam kerakusan dan ketamakan adalah jalan kesesatan, kehilangan arah kehidupan, bagaikan hidup di padang gurun. Maka dalam konteks inilah kita semua dipanggil yang hadir di sini untuk tampil dan berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis untuk menunjukkan arah jalan yang benar kepada saudara-saudara kita, kepada seisi rumah kita, kepada sahabat-sahabat kita, atau kepada semua orang
sepanjang orang bisa mendengarkan suara-suara kita. Dan dalam konteks inilah kita semua dipanggil untuk menyerukan arah jalan yang benar, dan serukanlah bahwa nama jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua yang salah arah, kepada semua yang sesat jalan, kita dipanggil seperti Yohanes Pembaptis. Sekarang sedang bergema seruan-seruan pertobatan ekologis. Seruan-seruan untuk menutup perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Seruan untuk menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan adalah sama dengan menyelamatkan rumah kita sendiri. Itu fakta yang terjadi. Menyelamatkan lingkungan adalah menyelamatkan rumah kita sendiri. Menyelamatkan rumah kita sendiri sama dengan menyelamatkan nyawa kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, keluarga kita. Oleh karena itu, dalam konteks pergumulan yang sekarang ini, inilah isi dari seruan-seruan Yohanes Pembaptis. Jadi kita di sini, di tengah-tengah manusia yang sesat arah jalan, dipanggil untuk menunjukkan jalan. Dan kita dipanggil untuk berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis. Serukanlah sejauh suara yang bisa kita serukan. Tapi mungkin kita bertanya, siapa yang mendengar, siapa yang mau mendengar suaraku dan yang mau bertobat, meninggalkan jalannya yang sesat, insaf dan kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan belas kasih dan hati nurani yang ditanamkan oleh Kristus Tuhan kita. Maka kita akan melihat lebih dalam lagi seruan Yohanes Pembaptis yang semakin menarik. Selanjutnya, dia membedakan antara keturunan ular beludak dengan anak-anak Abraham. Tapi ini pun bahasa metafora juga. Saya undang kita sekali lagi untuk membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca agak cepat, kita mulai ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Yohanes Pembaptis menggunakan metafora ular beludak untuk menggambarkan sifat orang tertentu. Ular beludak dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah echidnon. Echidnon itu merujuk kepada sejenis ular yang sangat berbisa dan yang sangat berbahaya. Dalam Bibel Simalungun dituliskan uluk dari, itulah ular yang sangat mematikan. Jadi dalam konteks ini, ular beludak adalah metafora untuk menggambarkan sifat yang jahat dan berbahaya. Dalam arti sifat yang mencelakakan orang. Apakah kita pernah bertemu dan berurusan dengan orang yang memiliki sifat tipe seperti ini? Pangulogi,
tapi pangulokinya mencelakakan orang. Ini ular beludak ini ada di sekitar kita atau di sekeliling kita. Yang kedua, anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham adalah metafora yang merujuk kepada orang yang taat dan percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Jadi anak-anak Abraham di sini bukan dalam arti lahiriah atau keturunan biologis, melainkan kepercayaannya seperti Abraham. Lalu Yohanes Pembaptis katakan, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Batu juga adalah metafora yang menggambarkan yang mati, orang yang tidak hidup, atau orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu makan buah ini, nanti kamu mati. Upah dosa adalah mati. Mati di sini adalah orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Atau yang dalam bahasa Bibel disebutkan sipelebegu, atau bangsa yang bukan Yahudi. Mereka berpikir karena Israel bangsa pilihan Tuhan, maka Tuhan itu adalah relationship-nya. Allah Israel bukan Allah bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu bangsa-bangsa yang lain disebutkan dengan sipelebegu. Tapi di sini Yohanes Pembaptis menekankan bahwa keselamatan tidak terbatas hanya kepada Yahudi saja. Tetapi Allah dapat menjadikan batu-batu, yaitu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, menjadi anak-anak Abraham. Dan saat itu telah dekat. Dan penggenapannya, Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Maksudnya orang mati bukan yang di Simalingkar kuburan sana atau yang di kuburan di sini, bukan. Tapi upah dosa adalah mati, yaitu kita yang mati oleh karena dosa. Saatnya telah tiba, kita akan mendengar suara Anak Allah, dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup. Maka Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga juga adalah metafora. Metafora yang menggambarkan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi taat dan percaya kepada Yesus Kristus, itulah kerajaan sorga. Jadi kalau dikatakan kerajaan sorga sudah dekat, maksudnya Yesus Kristus sudah dekat. Bertobatlah, artinya songsonglah dia. Itulah maka dalam Galatia 3 ayat 26 dan 29 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah anak-anak Abraham. Sekarang seruan Yohanes Pembaptis ini disampaikan. Dan tadi kita disuruh menjadi Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah,
siapa kita ini sekarang? Ular beludakkah atau anak-anak Abraham? Di sini Yohanes Pembaptis kembali menyampaikan sebuah metafora, yaitu kapak dan alat penampi. Kapak untuk menebang pohon, alat penampi untuk memisahkan gandum dari sekamnya. Pohon dan gandum juga adalah metafora. Pohon adalah metafora untuk Israel. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekalipun secara lahiriah pohon ini adalah keturunan Abraham. Gandum adalah metafora anak-anak Abraham yang datang dari semua suku-suku bangsa. Tuhan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam atau debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kapak dan alat penampi adalah alat untuk menseleksi dan alat untuk memisahkan. Dan tolak ukur untuk seleksi yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan dan buah pertobatan. Disinilah Yohanes Pembaptis berterus terang bahwa dia tidak berkuasa untuk mengkampak atau untuk menampi. Yang berkuasa untuk itu adalah Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Yohanes Pembaptis katakan, ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Kapak dan alat penampi ada di tangannya. Karena itu bertobatlah dan hasilkanlah buah bagi pertobatan itu. Pertobatan yang ditekankan Yohanes Pembaptis adalah hati yang insaf, hati yang sadar, yang menyesali dosa dan yang menyerah kepada Tuhan. Sedangkan buah pertobatan yang diinginkan di sini adalah tindakan yang dihasilkan dari pertobatan itu, yaitu rajin berbuat baik. Roma 12 ayat 1 mengatakan ibadah. Ibadah bukan kebaktian. Ibadah kata Roma 12 ayat 1 yaitu mempersembahkan tubuhmu menjadi perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Atau dalam ayat-ayat yang lain disebutkan manusia baru, menjadi garam, menjadi terang, dan terangmu adalah rajin berbuat baik. Dan kata Yohanes Pembaptis, ini harus. Kalau tidak, maka dia katakan pada ayat 7b, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kapak dan penampi ada di tangan Tuhan. Dan kata Yohanes Pembaptis, itu pasti. Dalam khotbah kita minggu yang lalu, Yohanes 2 dikatakan bahwa Mesias itu adalah hakim dan wasit. Hakim menjatuhkan hukuman, wasit menentukan pemenang. Di sini disebutkan kapak dan alat penampi. Pohon yang tidak berbuah ditebang dengan kapak. Gandum dipisahkan dari sekamnya dengan alat penampi. Yang berbuah dipeliharanya supaya semakin banyak buahnya. Gandumnya
disimpannya di dalam lumbungnya. Kata Yohanes Pembaptis, itu pasti akan terjadi. Yang terakhir ayat 11, mari kita baca bersama-sama ayat yang 11, kita mulai. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekali lagi, ini juga adalah bahasa metafora. Baptis artinya ditenggelamkan ke dalam. Saya tidak sebutkan air ya, tapi melihat kalimat selanjutnya. Kalau kita di Protestan, kita tidak dibaptiskan ke dalam air, karena itu debit air tidak begitu penting. Tapi di Protestan, kita dibaptiskan ke dalam nama. Artinya ditenggelamkan ke dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Karena itu maka airnya kadang setetes-setetes. Karena bukan air yang memberikan makna atau kuasa, tapi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini disebutkan dibaptiskan dengan Roh Kudus dan api. Baptis artinya ditenggelamkan ke dalam. Sekarang Roh Kudus. Roh Kudus artinya diberikan kuasa, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan. Itu Yesus yang mengatakan arti itu. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus artinya adalah kuasa, kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Lalu api. Api itu panas, membakar, menyala, membuat kita gelisah, kepanasan, kecemasan, khawatir. Ketika Tuhan Yesus menenggelamkan kita ke dalam kasih karunia-Nya, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Abraham. Tapi pada saat yang sama pula, Dia memberi kita api. Kita ditenggelamkan ke dalam penderitaannya, yang bisa membuat kita kepanasan, membuat kita meratap, membuat kita gelisah, membuat kita menangis, membuat kita berduka cita. Konteks zaman murid dahulu, api yang diberikan kepada mereka, mereka ditangkap, mereka dipenjara, dianiaya, dibunuh, mati martir, dikejar-kejar, disiksa, dihina. Tapi dalam kondisi itu Tuhan memberi mereka kekuatan, penghiburan, sehingga mereka bisa tersenyum di dalam penderitaan. Mereka bisa bersuka cita walaupun di tengah-tengah duka cita. Jadi Roh Kudus dan api adalah sepadan. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Api. Tetapi jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Roh Kudus.
Yohanes 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia ini akan bergembira. Api. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Roh Kudus. Jadi bagi kita anak-anak Abraham, dunia ini adalah panggung penderitaan dan pergumulan, api. Sebaliknya, bagi keturunan ular beludak, dunia ini seperti yang dikatakan lagu itu, dunia ini adalah panggung sandiwara bagi mereka. Tetapi kita bersyukur kepada kita anak-anak Abraham, di tengah-tengah api, Dia memberikan Roh Kudus. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan, supaya dalam pergumulan pun kita tetap bisa merasakan ada damai dan sukacita di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus berjanji, damai dan sukacita yang kuberikan kepadamu tidak bisa dirampas oleh apapun, termasuk oleh bencana. Karena itu, dengan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus, kita bisa tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan itulah kuasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, kepada semua jemaat Tuhan, korban bencana dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus di tengah-tengah api kegelisahan yang sedang mereka alami. Dan kepada kita semua jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk berseru kepada mereka-mereka yang masih hidup di padang gurun, untuk menunjukkan arah jalan yang benar, orientasi hidup yang benar, jalan yang benar kepada mereka, yaitu bertobat, percaya, dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang baik ini Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa mendengarkan sedikit perkataan-perkataan-Mu yang telah kami gali dari kitab suci-Mu. Apa yang sudah kami dengar, berkatilah Tuhan, jadikan ini menjadi firman yang menuntun hidup kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, dan dorongan supaya kami juga semua dengan keberanian didorong untuk berseru, menyerukan, dan menunjukkan jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya yang senantiasa menolong dan memberkati kami semuanya. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan karena bencana kerusakan ekologis. Sulit bagi kami untuk mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana kesedihan, bagaimana kedukaan, bagaimana air mata yang mereka tumpahkan saat ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya di tengah-tengah kedukaan yang mengerikan ini pun mereka bisa di dalam hatinya merasakan damai-Mu dan sukacita-Mu, sehingga mereka tetap berdoa dan berani mengucap syukur, memanggil, memuji, dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Juga semua umat-Mu
anak-anak-Mu yang pada saat ini beribadah berkumpul di sini, baik yang hadir online maupun onsite yang ada sekarang di sini. Tuhan, kiranya yang senantiasa menolong mereka semuanya. Yang sekolah, Tuhan yang menuntun, yang kuliah, Tuhan yang memberikan kepada mereka pencapaian sesuai dengan cita-cita mereka. Kami mendoakan orang tua kami, ayah dan ibu dimanapun mereka berada. Tuhan memberi kepada mereka kekuatan, kesehatan dan sukacita. Juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami dimanapun mereka, baik yang jauh maupun yang dekat dari kami. Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Engkau menjadi gunung batu dan gembala dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi seusai ibadah ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kiranya yang menghantar tibakan kami semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kurang suatu apapun. Dan Tuhan yang menolong kami pada malam ini dan esok hari, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk melakukan semua aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa permohonan kami ini semuanya kepadamu, mengalaskan nama anak-Mu yang kekasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Firman Tuhan yang menyapa dan menghantar kita untuk pengumpulan persembahan, Ibrani 13 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan dan bantuan-bantuan kita.
Sekarang marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini dengan kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent, selamat malam. Shalom, Horas untuk kita.